Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Episode kali ini bakal jadi episode spesial buat menutup tahun 2021. Pas banget tanggal 31 ini juga hari Jumat ya kan teman-teman. Jadi aku mikir, kenapa nggak bikin podcast tentang flashback 2021 aja? Atau kayak hal yang pengen aku sharing dan hal-hal yang menyenangkan yang pengen dikenang di tahun 2021. Gak kerasa banget kalau hari ini tuh bakal menjadi hari terakhir di tahun ini. Dalam hitungan jam atau bahkan menit ya, tergantung dengan kalian dengerin podcast ini jam berapa, kita bakal sama-sama menginjak bumi di tahun 2022. Bener-bener perjalanan panjang, tapi terasa singkat ya. Oh iya, aku juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan semoga tahun 2022 ini bakal menjadi tahun yang menyenangkan, tahun yang baik buat kita semua. Dan nantikan terus podcast Nuraga di tahun 2022 karena aku berharap di tahun depan ini aku bisa lebih konsisten dan juga lebih sering lagi muncul di timeline kalian, di Instagram sama Twitter kalian juga. Jadi jangan lupa buat follow dan tunggu terus untuk podcast Nuraga episode yang mendatang. Nah, aku mau bilang makasih banget teman-teman yang udah selalu support aku di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga, yang selalu setia menunggu podcast Nuraga walaupun kemunculan podcast ini tuh gimana ya, kayak bisa dibilang jarang banget kali ya. Tapi aku bener-bener lihat sendiri perkembangan podcast aku yang tadinya tuh cuma 300 subscribers, terus jadi 500, itu aku kaget banget sih pas 500, terus kayak sekarang bahkan udah mau 1000 teman-teman. Jadi aku tuh kadang masih gak percaya loh bahkan. Apalagi kalau misalnya mau upload podcast baru tuh aku tuh sering banget merasa gak puas sama hasilnya. Makasih banget untuk teman-teman yang selalu mengencourage aku dan juga memberikan semangat. Karena tanpa kalian aku juga gak bisa sampai di titik ini. Nah, gak nyangka banget ternyata sudah banyak yang terjadi di tahun 2021. Pada awalnya di tahun 2020 ya pastinya, aku tuh mikir pasti gak bakal ada hal besar atau pasti hari-hari aku jadi monoton juga kayak sebelum-sebelumnya. Mungkin tahun ini memang bukan tahun terbaik buat kita karena masih di masa pandemi. Dan terjadinya hal-hal lain lah yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Mungkin ada-ada aja masa yang bikin kita pengen balik lagi deh ke masa lalu. Karena merasa tahun ini tuh benar-benar stressful banget. Tapi pastinya juga ada banyak hal yang bisa kita kenang dari tahun ini. Mungkin juga ada beberapa hal yang membuat hari-hari kamu jadi ceria. Kayak kenaikan jabatan mungkin, atau percintaan kamu yang bersemi di tahun ini. Dan masih ada banyak lainnya kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang bisa mengukir senyum di wajah kamu. Di hari-hari kita yang pastinya ada yang baik dan enggak juga, pasti kita pernah merasakan ada beberapa hal yang gak diundang, tapi ternyata kita terpaksa untuk membuat mereka masuk di kehidupan kita. Belum lagi kita gak bisa healing ketemu teman-teman atau jalan-jalan sebebas biasanya. Hal yang paling aku appreciate dari tahun ini itu adalah kayak seberapa besar aku tuh berubah dari yang dulu menjadi diri aku yang sekarang gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami di tahun ini dan juga pengalaman yang membuat aku sedih juga.
Mungkin aku mau cerita sedikit ya. Dari tahun ini itu aku pernah mendapatkan komentar yang agak negatif. Dan itu aku dapetin dari temen yang aku anggap cukup deket sama aku. Intinya dia membuat aku tuh merasa gak bisa apa-apa. Dia membuat aku merasa kayak satu-satunya talent yang aku kira aku bisa itu tuh ternyata gak hebat gitu. Dan setelah aku sebenarnya agak sedih berhari-hari, lama-lama aku mikir, loh buat apa sih kayak mikirin perkataan jeleknya orang? Pokoknya apapun yang mereka bilang, mau itu yang jelek, mau itu yang menjatuhkan aku, ya terserah mereka, karena ya gue tetap bakal melakukan hal yang gue suka. Dan aku gak mau, aku malah justru menjauhi apa yang aku suka gitu. Nah, dari semua pengalaman buruk itu, aku juga merasa kalau aku tuh sekarang berubah menjadi lebih kuat. Dan aku jadi lebih perhatian sama perasaan aku sendiri. Kayak yang sering aku sebutin di podcast yang lama-lama ya. Nah, buat temen-temen yang belum sempet dengerin, boleh nih didengerin pas kalian misalnya mau tidur atau butuh waktu sendiri. Dan aku rekomen banget kalian buat dengerin episode yang menurut kalian tuh paling relate sama diri kalian, atau mungkin episode yang mirip sama apa yang pernah kalian alami. Nah, jadi dari yang sering aku bilang bahwa kita tuh harus jujur sama diri sendiri dan kita juga harus tahu apa sih perasaan yang lagi kita rasain. Menurut aku ini tuh berguna banget gitu loh setelah kita tahu kayak apa sih penyebab kita marah, apa sih penyebab kita sedih. Dan mungkin itu membuat kita jadi lebih sensitif ya, tapi sensitif in a good way gitu. Aku yakin dari pengalaman buruk kalian di tahun ini pasti juga bakal ada hal-hal yang merubah kalian jadi lebih baik lagi. Karena kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Aku mau sama-sama mengajak kalian buat melakukan kilas balik atau flashback dari tahun 2021 ini. Dari pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang buruk gitu. Karena kalau dilihat lagi sebenarnya semuanya tuh bakal jadi berkesan buat kita. Walaupun itu pengalaman yang pahit menurut kalian, tapi kalau misalnya kita pikirin lagi, sebenarnya itu not that bad gitu. Itu nggak separah itu kok. Dan juga kita udah melewati hal-hal yang buruk itu. Jadi kayak gimana ya, kita lihat lagi dan itu bakal menjadi sesuatu yang justru menjadi kenangan buat kita. Mungkin episode kali ini segitu aja, karena ini juga merupakan episode spesial dan aku sebenarnya nggak punya topik tertentu yang mau aku sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih 2021, karena kamu menjadikan hidup kita penuh warna. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.